Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, kembali lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua selalu diberkahi dan juga diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kisah kali ini, kembali aku bakal bawakan kisah dari Mas Gondrong. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu Mas Gondrong ya. Dan bagi yang belum tahu, bisa lihat kisah-kisah yang sudah dikirimkan oleh Mas Gondrong di channel Kisah Hororku. Tapi, seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Gondrong tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo sobat sekalian, jumpa lagi dengan aku Gondrong, mahasiswa tukang demo yang selalu merasa idealis dalam kehidupan. Hehehe. Semoga teman-teman masih ingat ya sama aku. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku nggak bawakan nih kisah pendakianku. Namun kali ini berbeda. Aku akan membagikan kisah tentang pengalamanku saat aku melakukan KKN di sebuah desa terpencil di Pegunungan Meratus. Sore itu, aku yang sedang asik ngobrol di taman kampus, tiba-tiba saja dipanggil oleh temanku. Ya, teman seperjuangan lah, sebut saja ia Galang. Galang memberitahu kalau jadwal KKN kami sudah mulai. Ia pun mengajak untuk mencari grup yang mau menerima kami untuk bergabung dalam grup KKN. Maklumlah, namaku dan juga nama Galang bisa dibilang sangat terkenal di kampus ini sebagai aktivis mahasiswa. Apalagi tampilan kami berdua jauh dari kesan modis ataupun rapi seperti anak-anak TikTok yang membuat kami sangat mudah dikenali di sana. Pada akhirnya, aku dan juga Galang mencari grup KKN pada saat itu. Dan setelah sibuk mencari kesana kemari, dan selalu saja kami ditolak dengan alasan tim KKN dari teman-teman tersebut telah penuh. Ternyata ketenaran kami tidak berpengaruh untuk mencari grup KKN. Sungguh sangat sial pada hari itu. Udahlah Lang, mending kita nanti buat aja lah kelompok KKN sendiri. Susah cari orang yang sepaham dengan kita, ujarku yang mengeluh sambil menghisap racun dari korkok retekku ini. Aduh, iya bener kamu Brong. Mereka kayak najis gitu deh liat kita. Tapi nanti giliran uang SPP kuliah naik, baru tuh kita dicari, disuruh komplain ke rektorat, ujar Galang yang juga sama mengeluh dengan diriku. Hadeh, itulah manusia Lang. Sifatnya selalu ingin memanfaatkan. Dan jarang ada tuh yang mau menjadi sesuatu yang berguna buat orang lain. Jelasku dengan begitu idealis kepada Galang. Di tengah-tengah obrolan kami itu, tiba-tiba saja ada 3 orang yang menghampiri kami pada siang itu. Mereka terdiri dari 2 orang wanita dan 1 lagi pria. Namun, bisa dibilang pria ini berwujud lelaki, namun nyawanya adalah wanita. Sebut saja pria itu adalah Bencis. Abang, maaf ganggu ya bang. Abang cari grup KKN juga kan? Ujar si Bencis sambil menundukkan kepalanya seakan-akan takut kepada kami berdua. Iya. Kenapa Mang Ngecis? Halah, gak usah takut gitu napa. Sangar-sangar gini, aku juga manusia kali. Walaupun aku ini makhluk karnivora.
Tapi aku bukan kanibal loh. Hehehe. Ujarku memecah canda tawa antara kami semua. Oh iya maaf bang. Kami cuma mau menawarkan diri aja bang. Kalau abang mau ikut gabung ke tim kami boleh kok. Ujar si Bencis. Seakan-akan mendapatkan angin surga, Galang langsung saja setuju. Tapi tidak denganku pada saat itu. Emang udah ada berapa orang Cis yang masuk ke timmu? Tanyaku sambil mengisap rokok kretekku pada saat itu. Sementara baru 3 sih bang, kami aja. Tapi kalau abang berdua mau gabung jadi 5 dan lengkap tuh bang. Melihat si Bencis yang terkesan sangatlah tulus meminta aku dan juga Galang untuk bergabung pada tim KKN-nya, membuat hati seorang pendemo sepertiku pun luluh. Ups, tapi ingat, jangan salah tanggap ya. Aku masih normal nih, dan gak ada tuh kepikiran jatuh cinta dengan si Bencis. Pada akhirnya, aku dan juga Galang memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Di sana pun, aku berkenalan dengan 2 orang wanita yang tadinya telah menemani si Bencis. Yang pertama, cewek cantik, alami, dan juga ketahuan banget kalau ia adalah orang Banjar keturunan Arab. Sebut saja namanya Zulfa. Dan satunya, cewek tomboy, bintang futsal di kampus ini. Sebut saja namanya Echa. Segeralah aku dan juga Galang masuk ke dalam tim itu. Namun, saat aku melihat susunan organisasi tim KKN tersebut, ada hal yang membuat aku menjadi emosi. Di mana ketua dari tim KKN ini adalah si Bencis. Buset, hancur ini martabatku. Kalau ada yang tahu, aku udah dipimpin oleh seorang Bencis. Aduh, namaku yang terkenal seantero kampus ini bisa hancur lebur nih. Bayangkan aja nih bro ya, seorang gondrong yang terkenal keras dan begitu idealis saat demo harus dipimpin oleh seorang Bencis saat KKN. Aduh, nista banget deh. Benar sekali dugaanku saat itu. Desa ini memang dikelilingi oleh bukit dan juga pegunungan meratus. Dan hal itu membuat aku menjadi senang. Namun tidak dengan 4 orang temanku pada saat itu. Mereka sibuk mencari sinyal HP yang memang saat itu sering timbul tenggelam seperti lumba-lumba di lautan. Singkat cerita, kami pun tinggal di sebuah rumah adat suku Dayak yang ada di sana. Dan bisa dibilang rumah ini ngeri-ngeri sedap bro. Nanti deh aku tuliskan lagi ya gimana pengalamanku dan juga 4 orang temanku diteror di rumah adat suku Dayak ini. Kali ini aku fokus dulu ke kisah yang ada sekarang. Dan bagi teman-teman yang penasaran, tunggu aja ya kisah teror dari rumah adat suku Dayak tersebut. Tak terasa hari demi hari pun kini kami lalui di sana. Bagi aku sih tidak masalah tinggal dan berbaur di pedalaman seperti ini. Tapi tidak dengan teman-temanku. Mereka masih saja risih dan selalu mengeluh. Tepat di hari Jumat, kebetulan sekali proker pokok kami pada saat itu adalah membuat 3 titik WC umum di desa yang ada di sana. Dan karena desa tersebut tidak ada toko bangunan, mau tidak mau harus ada yang membelinya ke kota. Setelah berdiskusi panjang, pada akhirnya terpilihlah Bencis dan juga kedua teman wanita cantik kami ini. Namun, si Galang mulai berdalih pada saat itu. Ia berkata kalau Bencis dan para wanita ini nantinya kesulitan membawa barang-barang bangunan tersebut. Harus ada salah satu dari aku dan juga Galang ikut dengan mereka. Namun,
si Galang lebih condong mengusulkan dirinya pada saat itu. Dan entah mengapa si Bencis langsung saja setuju. Karena Bencis adalah ketua kelompok ini, mau tidak mau aku harus setuju juga. Dan pada akhirnya aku harus menetap seorang diri di sana pada saat itu. Tepat di hari Sabtu pagi, 4 orang temanku ini pun berangkat. Dan mungkin sekitar 5 hari lagi mereka baru kembali ke desa ini. Dan selama aku sendiri di desa itu, aku mulai terpikir akan ide gilaku mendaki Solo di tengah belantara pegunungan Meratus ini. Namun, saat aku mulai merencanakan pendakian tersebut, aku melihat 2 orang lelaki, sebut saja ia Pak Hasan dan juga Pak Imam. Mereka nampak membawa tombak dan juga parang mandau beserta bekal yang tersimpan rapi dalam tas rotan menuju ke arah dalam hutan. Seketika saja aku pun langsung penasaran. Lalu aku pun bertanya kepada mereka berdua, "Pak, mau kemana pak bawa tombak memandau gitu?" "Mau berburu dek ke dalam hutan ini." Sontak hal itu membuat aku begitu penasaran. "Waduh, boleh ikut gak pak?" tanyaku kembali kepada 2 orang tersebut. "Wah, kami bisa sampai 2 hari nih di hutan. Apa gak masalah buat adek?" Mumpung teman-temanku lagi di kota, mending aku ikut aja deh kedua pak ini, pikirku saat itu. Gak apa-apa pak, saya belum pernah tuh berburu. Ikut ya pak." Setelah mendapat izin dari kedua bapak itu, segeralah aku mempersiapkan perbekalanku dan juga perlengkapan yang seadanya pada saat itu. Dan langsung aku ikut kedua orang lelaki asli Dayak Pegunungan Meratus ini. Di perjalanan kali ini, banyak sekali perbincangan antara kami bertiga. Mereka menjelaskan kalau berburu hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Dan biasanya hewan buruan mereka adalah babi, kancil, rusa ataupun kijang menjangan. Dan sungguh sangat tak kusangka dan kuduga, jalan dari 2 orang pria ini sungguh sangatlah cepat. Padahal pada saat itu mereka sengaja tidak menggunakan alas kaki sedikit pun untuk berburu. Tapi aku yang menggunakan sepatu malah terengah-engah mengimbangi langkah kaki mereka. Tak kusangka dan tak kukira perjalanan ini ternyata sangat tidak mudah. Kami harus membelah hutan belantara Kalimantan. Hampir 4 jam lamanya kami berjalan kaki. Belum juga kami tiba di tempat biasa mereka berburu. Dan ternyata aku juga baru tahu kalau mereka berburu hanya pada malam hari. Karena disitulah hewan-hewan yang ada di hutan Kalimantan ini keluar untuk mencari makan, ujar bapak tersebut. Setelah berjalan hampir 8 jam ke dalam hutan, pada akhirnya kami tiba di sebuah pohon beringin besar yang ada di dalam hutan Kalimantan ini. Sumpah, walau ini baru sore hari, suasananya sudah sangat begitu mencekam dan juga membuat aku merinding. Di bawah pohon besar itu, kami bertiga membuat tempat perlindungan sederhana dengan menggunakan ranting pohon dan juga akar pohon beringin tersebut. Sungguh, ini pengalaman yang begitu mengerikan bagiku. Saat senja mulai tiba, aku berinisiatif untuk membuat api pada saat itu. Karena, jujur saja, aku sudah mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasi kami saat senja ini datang. Namun, aku malah dilarang oleh 2 orang pemburu tersebut. Mereka berkata, hewan hutan itu sangat sensitif dengan bau. Jadi,
Kalau kita membuat bau sekecil apapun, mereka akan lari menjauh dari kita. Mendengar hal tersebut, aku pun langsung mengurungkan niatku. Walau sebenarnya aku mulai merasakan ketakutan yang begitu hebat. Dan benar saja ketakutanku. Saat aku mencoba mengawasi sekitar pohon beringin ini, ternyata di salah satu dahannya aku melihat ada sosok wanita bergaun merah sedang duduk santai di sana. Pastilah kalian sudah tahu sosok apa yang aku maksud itu. Aduh, sial banget ini, ujar batinku pada saat itu. Apalagi ini baru senja, di mana cahaya masih ada dan juga masih bisa dengan sangat jelas aku melihat wajah hancur dari sosok wanita bergaun merah itu. Ia terus-menerus tersenyum sambil mengayunkan kakinya di batang pohon yang ada di sana. Aku yang ketakutan pun langsung mencoba untuk mengalihkan pandanganku. Aku mencoba melihat ke arah lain. Namun, sosok yang lain malah kini semakin banyak terlihat olehku. Dari yang bergaun putih, nenek-nenek, dan masih banyak lagi. Tapi sesuatu yang pasti dari mereka, semua sangatlah tidak enak dipandang karena penampakannya begitu mengerikan dan juga menjijikan. Menyadari aku yang ketakutan sedari tadi, salah seorang dari pemburu itu pun lantas berkata dengan santainya, "Udah, acuhkan aja mereka. Anggap aja mereka itu mau kenalan dengan kita." Waduh, ogah banget aku bang, kenalan sama makhluk yang begituan. "Kamu takut ya?" tanya si Amang kepadaku. "Iya mang, aku takut." "Adeh, rambut aja gondrong. Masa memang begituan takut sih?" Sontak, si pemburu itu langsung berdiri. Ia lantas mengambil sebilah kayu dan melemparkan ke arah rimbunan hutan. Dan setelah itu, para makhluk tadi pun langsung menghilang. Sungguh sangat ajaib pada saat itu. Setelah mengusir para setan demit yang membuat aku ketakutan tadi, pemburu itu langsung saja berpesan kepadaku, "Nanti malam, kamu harus siap-siap ya. Bakal lebih banyak tuh yang kamu lihat. Kalau kamu takut, diam aja. Jangan ditegur," ujarnya kepadaku. Malam pun pada akhirnya tiba. Kami bertiga pun langsung saja bersiap-siap. Mereka berdua pun membagi tugas pada saat itu. Satu orang harus ada yang mengejar hewan buruan itu, dan satu orang lagi memberikan pencahayaan. Dan aku harus selalu ada di samping pemburu yang memberikan pencahayaan. Kami pun segera mencari jejak kaki dari hewan hutan pada malam itu. Saat kami tiba di sebuah anak sungai kecil, tiba-tiba saja pemberi cahaya berhenti dan memberikan kode kalau di depannya ada gerombolan hewan. Namun belum jelas hewan apakah itu. Sesaat kemudian, kami pun langsung saja mengendap-endap mendekati hewan target kami. Dan tak sengaja, aku menginjak sebuah ranting pohon yang membuat bunyi kegaduhan. Pada akhirnya, hewan buruan kami pada malam itu pun langsung berlarian. Waduh, bakal kena marah ini, pikirku pada saat itu. Namun, si pemburu yang menggunakan tombak dengan sigap mengejar hewan buruan tersebut. Lalu, ia melemparkan tombaknya tepat mengenai sasaran. Dan terlihatlah seekor kijang menjangan muda terkapar di sana. Aduh, alhamdulillah,
Syukur gak jadi kena marah ini, ucapku dalam hati. Hasil buruan tersebut langsung saja disembelih dan dibersihkan di anak sungai tersebut. Dan setelahnya, kami langsung kembali ke pohon beringin besar, tempat kami mendirikan tempat perlindungan sementara tadi. Beberapa potong daging menjangan itu langsung saja kami bakar pada malam itu, membuat aku sungguh sangat gembira. Ini merupakan pengalaman pertamaku makan daging menjangan. Dan rasanya itu enak, walau hanya diberi bumbu garam pada saat itu. Setelah kami selesai makan, kami pun langsung bercerita banyak pada malam itu. Banyak sekali kisah dan juga pengalaman dari kedua pemburu ini. Dari hal mistis, ilmu pelet, ilmu kebal, bahkan kerusuhan yang ada di Sampit pun tak luput kami bahas pada malam itu. Saat kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja dari balik pepohonan, aku melihat ada cahaya terang seperti obor sedang berjalan melintas ke arah kami bertiga pada saat itu. Sontak saja, aku langsung kaget dan secara spontan langsung menunjuk ke arah cahaya tersebut. Cahaya yang tadinya kecil, kini semakin lama semakin membesar dan semakin jelas kami melihatnya. Pada awalnya, dua orang pemburu itu mengira kalau cahaya tersebut adalah mata jin. Namun, saat kami mencoba mengamatinya dengan seksama, ternyata itu adalah bola api. Ya, bola api yang lumayan besar. Mungkin seperti bola basket yang dibakar. Aku yang melihat hal tersebut langsung saja merinding dan juga ketakutan hebat. Ya, seperti kalian tahu, hantu api atau yang dikenal dengan Banaspati itu terkenal begitu mengerikan dan juga begitu ganas. Bola api itu terus-terusan saja melayang mendekati kami bertiga. Aku yang melihat hal itu langsung saja bersembunyi di balik belakang kedua pemburu tersebut. Namun, bukannya takut ataupun gusar akan kehadiran Banaspati ini, kedua pemburu tersebut malah tertawa dan berkata, "Ayo, kita tangkap api itu." Sontak saja, mereka langsung mengambil karung yang mereka sediakan untuk hewan buruan. Dan mereka langsung saja mengelilingi bola api yang ada di sana. Aku yang melihat hal tersebut hanya bisa berteriak, Mang, awas Mang, itu Banaspati Mang, pasti dia ganas dan juga kejam." Namun, peringatanku itu tetap saja diabaikan oleh mereka berdua. Bola api itu terlihat terus-terusan saja melayang, dan juga sesekali ia menyemburkan apinya ke arah kedua pemburu itu. Terlihat juga dua orang tersebut seakan-akan menari-nari setiap kali ia menghindari dari semburan api Banaspati tersebut. Dan tak lama berselang, salah seorang dari mereka membacakan mantra dengan bahasa Dayak. Lalu langsung saja mereka memasukkan bola api itu ke dalam karung yang telah mereka siapkan. Nyata sekali dalam penglihatanku pada malam itu, Banaspati itu berhasil masuk ke dalam karung tersebut. Ia terus-terusan saja meronta-ronta dan terus mengeluarkan asap, yang berarti ia melawan dan ingin dikeluarkan dalam dekapan karung yang ada di sana. Sesaat setelah Banaspati itu telah terikat dalam karung, salah seorang pemburu itu langsung saja menggali lubang di tanah. Dan setelah lubang itu siap, karung yang berisikan Banaspati itu langsung saja ditanam
dalam lubang galian tersebut. Aku yang melihat banaspati itu telah ditutup, jelas sekali masih melihat kalau tanah itu pun masih bergetar dan sesekali mengeluarkan asap dari balik tanah tersebut. Sungguh hal yang luar biasa apa yang aku saksikan pada malam itu. Banaspati yang aku sering dengar di cerita pendakian dan sangatlah ditakuti, malah hilang harga dirinya pada malam ini di tangan kedua pemburu Dayak yang ada di sana. Keheningan malam pun seketika terjadi pada malam itu setelah aku menyaksikan kejadian yang begitu hebat dan di luar nalarku pada malam itu. Aku yang penasaran pun kini bertanya kepada dua orang tersebut. "Mang, apa nggak takut lihat yang kayak tadi?" "Kalau kami takut, ngapain kami tangkap? Emangnya mau diapakan Mang nanti bola apinya?" Tanyaku yang begitu penasaran. Lalu salah seorang dari mereka pun bercerita. Pria itu menjelaskan kalau nenek moyang mereka orang Dayak tidak pernah takut dengan bola api tersebut. Bahkan mereka suka sekali menangkapnya. Dan setelah ditangkap, bola api atau banaspati itu nantinya akan mereka pelihara untuk dijadikan perantara ilmu mereka yang disebut dengan nama Parangmaya. Bagi teman-teman yang belum tahu Parangmaya itu, aku bakal jelaskan. Parangmaya itu sejenis santet dari Kalimantan yang begitu terkenal, yang bisa membuat targetnya mati seketika bila terkena Parangmaya. Walaupun di Kalimantan begitu banyak ilmu santet, namun Parangmaya ini begitu sangat terkenal. Jadi, apabila si bola api itu, atau lebih tepatnya banaspati itu bisa ditaklukkan, si pemilik bisa mengendalikannya sesuai dengan keinginannya, baik berupa hal positif ataupun hal negatif. Contoh dari penggunaan banaspati yang begitu positif adalah suku Dayak yang suka membakar hutan untuk membuka ladang biasanya menyuruh si banaspati tersebut mengawasi api yang mereka bakar agar tidak menjalar ke area hutan dan hanya membakar di area ladang mereka sendiri. Pantas saja kalau orang Dayak itu membuka lahan yang mereka bakar selalu saja pas dan jarang ada kasus yang bisa merembet ke area lain, padahal lahan itu tidak dijaga sama sekali. Dan salah satu penggunaan yang begitu negatif dari banaspati tersebut, ia bisa digunakan sebagai media santet ataupun perantara santet yang akan dikenakan kepada orang yang dituju. Bahkan banyak sekali hal-hal buruk yang bisa ditugaskan kepada banaspati tersebut. Singkat cerita, siang hari pun tiba. Kami bertiga pun langsung saja bersiap-siap untuk kembali ke kampung. Aku yang masih penasaran mencoba mendekati karung yang tertanam di dalam tanah semalam. Jujur saja, aku masih penasaran sekali dengan sosok banaspati apabila ia terkena cahaya matahari. Saat karung itu dikeluarkan dari dalam tanah, nampak jelas sekali pada saat itu karung itu masih saja mengeluarkan asap dari pori-pori karung tersebut. Aku yang melihat hal itu lantas langsung saja penasaran dan langsung bertanya kepada kedua orang tersebut. "Mang, boleh nggak aku lihat isi dalam karung itu?" Tanyaku kepada mereka berdua. Jangan. Takut kamu nggak siap. Hantu api itu masih ganas," ujar mereka kepadaku. Dan mau tidak mau, aku harus menuruti apa yang mereka katakan. Setelah itu,
kami pun langsung saja turun gunung menuju desa tempat kami tinggal. Dan setibanya di kampung, aku pun langsung diantar kembali ke balai desa tempat aku tinggal sementara. Di sana, kedua pemburu itu pamit dan memberikan aku beberapa potong daging benjangan yang semalam kami dapatkan. Dan setelahnya, mereka pun pamit pulang untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sungguh luar biasa sekali pengalaman yang aku dapatkan semalam, di mana kejadian itu seumur-umur belum pernah aku alami sebelumnya. Di mana aku melihat harga diri dari seorang Banaspati bisa hancur di tangan kedua pemburu Dayak tersebut. Biasanya, Banaspati yang sangatlah ditakuti oleh orang banyak, semalam hanya dijadikan mainan dan bahan tarian dari kedua pemburu tersebut. Oke teman-temanku semua, mungkin sampai di sini dulu ya kisahku. Semoga ada pembelajaran buat kita semua, karena di atas langit masih ada langit. Mungkin pepatah itulah yang bisa aku sematkan pada kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin kisah hororku di rumah adat Dayak ini, tempat kami tinggal selama KKN, tolong komen ya di kolom komentar. Oke, saya Gondrong, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya pamit, wassalam. Oke, terima kasih Mas Gondrong sudah sudi membagikan kisah pengalamannya yang sungguh sangat luar biasa. Saya Dika nunggu loh kisah pengalaman teror di rumah adat Dayak tempat Mas Gondrong KKN. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk mengirimkan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya. Oh ya, bagi teman-teman yang juga baru bergabung, tolong dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Karena dukungan kalianlah yang membuat channel ini tambah berkembang ke depannya. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Dika, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalam. Terapi merinding selesai.